Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mirul Ghifari. Saya dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 11221706. Saya merupakan kelas dari MA22C04. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi bisnis syariah pada tahun 2025. Yang pertama itu kayak pertumbuhan ekonomi syariah secara umum. Nah, ekonomi syariah di Indonesia itu terus tumbuh positif dan masih berkembang di semua industri halal. Dan keuangannya syariah karena dukungan kebijakan pemerintah serta kesadaran konsumen yang meningkat. Indonesia bahkan menempati peringkat ketiga dalam dunia. Dalam global Islamik, ekonomi mencapai Islamic Economy Indicator SGE pada tahun 2024 sampai 2025 menunjukkan kekuatan ekosistem halal secara menyeluruh. Kementerian Keuangan. Yang kedua itu saya menjelaskan tentang kayak perkembangan keuangan syariah di tahun 2025. Total aset keuangan syariah di Indonesia itu mendekati 3.000 triliun per Juni 2025. Dalam bank syariah seperti PT Bank Syariah Indonesia mencatat pertumbuhan pembayaran yang dipimpin oleh segmen retail, UMKM, dan konsumer. Dengan pembayaran retail mencapai proporsi besar sebesar kurang lebih 72% dari total pembiayaan PSI Bank Syariah Indonesia. Yang ketiga itu menjelaskan tentang implikasi untuk sektor retail syariah. Walaupun data spesifikasi angka penjualan retail syariah ya kayak misal 212 mart toko halal fashion muslim. Nah, tidak diberikan secara detail pada laporan OJK. Nah, terus tapi beberapa indikator kuatnya kinerja ekosistem halal berdampak besar pada retail yang di Indonesia teratas di dunia. Modest fashion yang merupakan bagian penting dari pemerintah retail syariah kayak misalkan busana muslim tuh dan aksesoris yang halal. Nah, namun Kementerian Keuangan permintaan terhadap produk dan layanan yang halal kayak lifestyle terus meningkat, terus termasuk makanan yang halal, fashion kayak kosmetik yang halal yang berdampak pada pertumbuhan yang retail berbasis prinsip syariah Kementerian Keuangan. Nah, produk investasi syariah itu seperti suku retail syariah, SBN syariah untuk investor retail. Nah, menunjukkan minat investor juga kuat di pasar retail keuangan syariah atau disingkat UCBC. Yang keempat, saya menjelaskan tentang tantangan dan peluang-peluang. Nah, yang pertama itu peluangnya dulu nih yang saya jelaskan. Dalam UMKM halal dan retail syariah semakin jadi fokus pertumbuhan karena Indonesia itu memiliki bangsa penduduk yang muslim terbesar di dunia dan konsumen produk halal yang tinggi juga. Nah, Kementerian Keuangan peringkat literasi dan rencana ekspansi digital membuka peluang bagi retail syariah online dan offline untuk tumbuh yang lebih cepat. Tantangannya itu adalah masih tingginya kebutuhan literasi pasar syariah dan mengubah perilaku konsumen konvensional ke penduduk. Ya, pentingnya sesuai prinsip syariah. Selain itu juga infrastruktur retail syariah kayak misalkan distribusi dan pemasaran masih perlu peningkatan agar mampu bersaing dengan retail konvensional yang besar. Nah, kesimpulannya itu kinerja bisnis syariah 2025 ya kayak termasuk aspek retail industri syariah di Indonesia itu tumbuhnya positif
pada tahun 2025 baik dari segi aset, pembayaran, dan pangsa pasar industri keuangan. Nah, yang kedua itu kesimpulan kedua, retail syariah mendapatkan momentum dari boomingnya halal lifestyle seperti fashion muslim, makanan yang halal, produk halal, serta dukungan keuangan syariah untuk UMKM dan konsumen Kementerian Keuangan. Yang ketiga, pemerintah itu terus mendorong peningkatan pengguna produk syariah termasuk instrumen investasi retail syariah misalkan seperti suku retail dan OCBC. Dan kesimpulan yang terakhir, tantangan masih ada terutama itu kayak dalam literasi pasar dan perluasan akses bisnis retail berbasis syariah. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.